Yo yo yo, apa kabar semuanya? Oh my god, sebelumnya saya mohon maaf karena udah agak telat postingnya. Soalnya saya lagi sibuk juggling dengan personal reading dan yang lain-lain. Jadi mohon maaf ya kalau agak telat. Tapi saya berusaha untuk kasih yang terbaik di sini. Jadi saya akan memulai pick a card reading monthly di Juni. Ini secara general dulu ya guys. Nanti asmaranya saya akan bahas lebih lanjut. Jadi langsung aja, kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong kalian tenangkan pikiran kalian, relax saja. Pilih melalui intuisi kalian dan pilih kartu yang merasa kalian untuk dipilih gitu ya. Dan mohon diingat kalau ini cuma general reading, jadi apabila ada yang gak resonate dengan kalian, gak ada yang berhubungan, it's okay, sometimes it happen. Jadi silakan pilih grup yang lain. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali kalau saya mohon maaf kalau apabila saya ada ngomong salah kata, karena sekali lagi saya akan berusaha jujur di sini dan saya akan ngomong apa adanya dengan apa yang saya lihat, oke? Okay? So, I'll see you guys in your group. Bye bye. Oke, grup pertama, apa kabar? Saya akan bacain kartunya dulu ya. Jadi kita ada Two of Swords, Two of Cups, interesting. Nine of Wands, Knight of Swords, Eight of Swords, The Judgment, The Universe, Three of Pentacles. Kita ada Prosperity lies ahead, so money coming. Never ending story, The Great Gathering, sama Imrama. Ini artinya is all coming together. Ada bantuan, semuanya datang bersamaan, ngumpul. Terus kemana kamu dipanggil? Perjalanan apa yang kamu ngerasa kayak dipanggil di bulan Juni ini? Terus saya ada siapin message-nya, tapi nanti saya akan baca di akhirnya. Jadi ini baca untuk kalian ya. Saya akan kasih tahu background-nya dulu, mungkin yang saya lihat dulu di sini. Kalian beberapa bulan yang lalu atau mungkin memang sebelum-sebelumnya kayak ragu untuk memulai sesuatu. Ini bisa jadi dalam memulai pekerjaan yang baru, tawaran yang baru, hubungan yang baru, apapun itu. Jadi ada yang memberikan kalian kesempatan dalam apapun itu bentuknya, tapi kalian ragu di sini. Ini yang saya lihat di recent past gitu ya. Kalian jadi ini yang sudah kalian alami. Mungkin beberapa dari kalian juga yang merasa kalau ada rasa kayak belum berani, belum bisa memutuskan karena takut selama situasi yang sedang terjadi seperti ini, apakah hal yang baik untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Saya juga melihat beberapa dari keluarga, teman, atau orang sekitar ada yang sibuk kayak berkomentar yang membuat kamu bukannya jadi lebih berani, tapi malah menjadi semakin ragu. Nah, sekarang di bulan Juni sudah saatnya kalian memutuskan apakah kalian mau mengambil tawaran ini, pekerjaan ini, atau hubungan gitu ya. Ambil apa yang berhubungan dengan situasi kalian, dan apabila kalian berani mengambilnya, ini saya melihatnya hubungan kalian dengan suatu project itu, termasuk dengan orang-orang di dalamnya, akan semakin membaik atau lebih tepatnya semakin hangat gitu, kayak semakin harmonis. Jadi ada dari kalian yang sudah lama mungkin tidak bertemu dengan teman-teman, rekan kerja, dan tentunya di bulan ini akan bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama mereka lagi. Kalian akan merasa lebih kayak lebih jernih gitu pikirannya di bulan ini. Kalian juga akan kayak lebih berani mengutarakan pendapat. Ketika kalian menerima atau menolak suatu hal atau situasi gitu ya yang dihadapin dengan kalian ini, kalian berani bilang, kenapa ya kalian nerima dan kenapa enggak? Dan saya lihat apapun alasannya atau mungkin faktor pendukung kenapa kalian begitu, itu dikarenakan kalian telah berpikir panjang akan hal ini. Dan istilahnya tuh gak hanya mengandalkan emosi, tapi kalian juga menggunakan logika kalian.
Oke. Dan yang saya ngelihatnya lagi, karena kita ada The Great Gathering di sini ya, banyak juga dari kalian yang udah memilih untuk berkolaborasi sama Three of Pentacles dengan teman kalian atau keluarga kalian untuk memulai suatu project atau melakukan suatu project tersebut lebih dalam lagi. Banyak hubungan kerjasama dan suasana yang lebih harmonis yang saya ngelihatnya di sini. Dan juga saatnya kalian menentukan apa yang betul-betul kalian mau, atau apa ya, kayak atas situasi atau hal yang sedang membuat kalian galau gitu loh. Jadi kalian udah bener-bener tahu apa yang kalian mau dari situasi tersebut. Kalian gak terjebak sebenarnya. Mungkin beberapa dari kalian merasa kalau kalian terjebak, gak punya pilihan. Tapi saya lihatnya sebenarnya ya gak juga. Asalkan kalian mau ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya ingin mau mengingatkan sedikit kalau gak semua orang itu akan menyakiti kalian. Gak semua orang itu akan menusuk kalian dari belakang lagi ya. Saya gak tahu pasti masa lalu Anda, saya gak tahu pastinya gimana, tapi yang saya lihat semua situasi bisa menjadikan awal yang baru untuk sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kamu. Juni ini kayaknya udah saatnya menentukan, dan mohon jangan terlalu sibuk menonton atau melihat layar hanya sebagai tanda kutip distraction kalian. Tapi sayangnya apa ya, kayak kalian nonton gitu, tapi sayangnya pikiran kalian tuh kayak kemana-mana gitu loh, dan tetap mikirin masalah. Jadi saat ini, di bulan ini, saya ngeliatnya coba putuskan, selesaikan apapun itu yang kalian hadapi, dan beranikan diri kalian. Apapun yang kalian putusin, baik atau enggak gitu ya, itu akan menjadi suatu pengalaman berharga untuk kalian. Dan jujur belum mencoba, ya belum tahu gimana gitu. Untuk rezeki kita punya prosperity lies ahead. Jadi kalau emang rezeki itu datang, mohon jangan ditolak. Jadi di bulan Juni ini coba buka tangan kamu dan biasakan untuk lebih menerima mungkin, karena kamu udah terus-terusan bekerja keras di sini. Jadi saya mohon buka tangan, kamu berhak untuk nerima dari semua yang sudah kamu lakukan. Untuk kesehatan saya akan bahas sedikit ini. Mohon dikurangi aja sedikit demi sedikit pikiran-pikiran yang membuat kamu tambah galau. Biarkan semuanya itu kayak ngalir aja gitu loh. Kalian mau apa ya istilahnya, kalau kalian memang mau membantu pikiran itu supaya lebih rileks, mungkin coba silakan dicatat ide, tapi ide-ide gitu ya, atau mungkin apa yang ada di benak kalian, silakan kalian buat jurnal, atau mungkin dengar lagu atau nyetir. Mungkin saya suka nyetir ketika saya stres atau nggak stres juga saya suka nyetir. Saya ngerasa itu relaxing and just kayak terapi aja gitu loh, kayak ngeliat kiri kanan gitu ya. Jadi silakan dicatat idenya atau nyanyi bahkan, kalau hanya membuat. Tapi kalau misalnya hanya membuat kamu kayak tambah galau, mungkin sudah saatnya buat kamu perlahan-lahan nih untuk melepaskan. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya nanti takutnya malah tambah susah tidur jadinya. Jadi saya harap ini ngebantu, dan ingat saatnya untuk memutuskan di sini. Untuk saat ini, di bulan ini saatnya memutuskan sesuatu, dan jangan ditolak apa yang sudah memanggil kamu itu. Soalnya jujur, semakin kamu tolak malah nanti semakin apa ya, kayak semakin ngerasa dihantui gitu loh. Saya akan baca message-nya dulu ya sebelum. Oke, saya bacain di sini aja kali ya. Lembaran yang baru sudah siap dibuka.
Ujian sudah hampir selesai. Setengah jalan sudah terlewati. Ingatkan dirimu kalau kamu mampu melalui semuanya. Tidak ada yang bilang ini mudah, tapi selalu ada kejutan yang indah menanti di akhir perjalanan lorong itu. Oke. So ini resonates for you guys. Nanti kita nongki lagi, nanti kita ngopi lagi. Semoga bulan Juninya menyenangkan, and I hope you have a great fantastic day. I'll see you guys. High five. Oke, halo grup 2, apa kabar? Saya akan bacain kartunya dulu mungkin ya. Kita ada Page of Swords, Four of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Wands, The Tower, Knight of Wands, Queen of Swords, Five of Cups, Yang, A Time for Healing, saatnya untuk menyembuhkan diri, healing dulu. Sama You Are Not Alone, kamu gak sendirian, banyak para leluhur itu ada di samping kamu, ada di belakang kamu. Terus ada ngelepasin kontrak, ada ngelepasin kehidupan masa lalu, kayak karma-karma masa lalu gitu. Terus stay tune ya guys, ada buat channel message yang saya kasih untuk kalian. Saya akan baca di akhir pembacaan, jadi stay tune. Oke, saya akan ngelihat backgroundnya dulu ya, apa yang udah atau sedang kalian alami. Nanti kita baru ngeliat gimana ke depannya. Oke, kamu kebanyakan dari kalian kayak udah ngerasa bosan atau agak stagnan, agak monoton bahasanya akhir-akhir ini. Mungkin karena kalian berusaha untuk menyibukkan diri. Ini yang saya ngeliatnya. Entah itu mengurusi rumah, atau berolahraga, atau sibuk online, entah online shopping, atau just looking at social media, atau mungkin berbenah diri gitu. Tapi apapun itu yang kalian lakuin, entah kenapa kalian tetap merasa bosan, merasa kata-katanya itu hampa. Oke, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Sorry guys, pokoknya intinya hampa. Dan sering saya melihat kalau kadang tiba-tiba kalian bisa happy, dari happy kayak seneng banget, tiba-tiba nanti bisa stres sendiri. Saya melihatnya kadang kalian mengalami yang namanya mood swings. Oke, jadi mau dapat uang seberapa banyak pun, atau mungkin memiliki barang seberapa banyak, atau mungkin ngumpul sama teman atau nongkrong sama teman, sebanyak apapun, termasuk mendapatkan istilahnya kayak validasi dari orang-orang sekitar, misalnya dapat likes yang banyak, atau apapun itu, komen atau apa. Tapi tetap ada kehampaan dan kebosanan yang kalian alami akhir-akhir ini. Jadi kesannya orang lain atau sesuatu situasi yang kalian anggap itu kayak betul-betul kalian inginkan, tapi setelah kalian lakukan, tapi kok rasanya kayak ngerasa kurang ya, kayak ada sesuatu yang kurang di sini. Yang awalnya benar-benar excited sekali, membuat kalian bersemangat, lama-kelamaan kok jadi biasa ya kesannya. Oke, ini yang saya ngeliatnya gitu. Jadi saya mau kasih tahu dulu kalau kemungkinannya nanti nih ya, kalian tuh kayak bisa awalnya walaupun ngerasa kayak hampa atau apa, tapi kemungkinannya kalian akan bisa menjadi lebih tegas, lebih disiplin. Mungkin karena kalian menjadi sangat ambisius atau goal oriented. Jadi istilahnya yang feminin menjadi lebih maskulin, dan yang maskulin menjadi lebih maskulin. Cuma saya mau bilang, tolong berhati-hati dengan masculinity-nya kalian kalau berlebihan, karena ini bisa mengganggu hubungan kalian dengan yang lain. Oke, saya lihatnya kalau kalian gak berusaha gitu untuk menjaga hubungan dengan yang lain, ini akan bisa terjadi keributan. Mungkin cekcok mulut, mungkin beda pendapat, mungkin salah paham, dan bisa membuat
kalian kehilangan orang atau sesuatu, baik itu menyangkut pekerjaan, keuangan, atau apapun itu, dikarenakan kalian terlalu maskulin, itu terlalu mendorong diri kalian untuk I don't know, keep pushing. Kalian dorong diri kalian terus menerus, terlalu ambisi, terlalu fokus, dan berpikir kayak berpikir dan bertindak sangat logis untuk segala sesuatunya, yang membuat perasaan kalian tuh kayak dimatiin dulu tombol onnya, di offin dulu perasaan feelingnya itu. Saya nggak tahu pasti masalah kalian apa, karena masing-masing kalian berbeda. Kenapa kalian menjadi seperti ini? Mungkin memang kalian ngerasa lebih baik begini karena kalian bilang nanti hampa gitu-gitu ya. Mungkin memang beberapa dari kalian ingin mengejar hal yang ketinggalan, terutama di soal karir, atau beberapa ingin mengupgrade diri kalian. Mungkin ada yang sedang memiliki masalah dengan seseorang yang sedang dekat dengan kalian, atau mungkin beberapa dari kalian yang cuma merasa kesepian aja dan gak mau terlalu memusingkan perasaan-perasaan dulu. Silahkan ngelakuin itu, dan ada baiknya seperti ini. Cuma mohon diingat, semakin kalian seperti ini, dalam arti terlalu maskulin, terlalu berlebihan maskulinnya, kita ada yang soalnya, saya malah melihatnya ini akan saya malah melihatnya ini akan membuat kalian lelah dan burn out. Jadi nggak hanya akan berdampak kepada diri kalian, tapi seperti yang saya bilang tadi, ini bisa berdampak untuk orang-orang sekitar kalian. Jadi saya mohon apapun masalah yang kalian alami, baik nantinya maupun sekarang ini, saya mohon apapun itu, tolong disembuhkan dulu. Gimana caranya? Dilihat dulu itu luka. Diterima kalau luka itu emang ada. Dan terima kenyataan kalau memang kalian sebenarnya sedang merasa sakit hatinya atau kecewa akan sesuatu atau apapun yang kalian hadapi, dan terima ini, hadapi juga ini, supaya nanti ke depannya kalian bisa tersenyum seperti biasa. Jadi nanti di akhir bulan gitu ya, saya ngeliatnya nanti di akhir bulan itu kalian bisa tersenyum dan bisa sadar kalau kalian tuh bisa mendapatkan semangat yang baru untuk menyambut hari yang baru juga. Gak semerta cuman mengejar akan sesuatu, tapi juga berdamai dengan masalah yang kalian hadapi masing-masing. Banyak dari kita yang cenderung istilahnya tuh kayak berlari daripada melihat dan menghadapi. Jadi berlari gitu ya, tapi nggak berani untuk melihat dan menghadapi itu. Jadi boleh di bulan ini kita lebih betul-betul memberanikan diri dan menghadapi shadow kita sendiri, sisi gelap kita, dan tanyakan diri kita sebenarnya, kita kerja keras, cari uang, cari status, cari power, atau mengupgrade diri kita, mendekatkan diri kita dengan yang lain, apakah untuk pengalihan saja? Pengalihan dari masalah yang selalu ada, pengalihan dari sisi gelap kita yang selalu ada, mungkin dari masa lalu kita, atau mungkin dari masa kecil kita, atau memang ini tulus dari hati kalian yang udah mau mengejar impian kalian dan sudah siap membuka lembaran yang baru. Kalian juga gak sendiri ya, yang di atas, leluhur, banyak yang mendampingi, dan kalian juga banyak membayar karma masa lalu di sini. Makanya saya tahu ini perjalanan yang gak mudah, atau sering bahasa spiritualnya transformation, dan beberapa hal yang udah seharusnya diselesaikan, ini akan bisa diselesaikan di bulan ini. Saya mau mengingatkan, kesehatan itu mohon dijaga betul, terutama bagi kalian ini, beberapa bagi kalian aja yang merokok, mungkin mohon agak dikurangi aja, karena nanti batuknya bisa tambah parah. Dan bagi kalian yang ada masalah dengan pencernaan, mohon dijaga betul apa yang dikonsumsi. Selebihnya, I think be humble, be great, and just heal yourself. Sebelum saya tutup, saya akan baca dulu nih
Semakin ditahan dan dipendam, akan terasa semakin berat jadinya. Lepaskan segala hal yang sudah membebanimu. Semakin kamu berpikir, berlari akan menyelesaikan masalah, semakin masalah itu akan menghantuimu. Jadi sembuhkan diri dan percaya kalau kamu tuh gak sendiri. Itu, kamu gak sendiri dan semuanya saya sendiri mengalami hal ini. Jadi saya percaya kalian bisa aja ya. Kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga harinya menyenangkan. Nanti kita nongki lagi, nanti kita ngopi lagi. Kamu yang tentuin pilihannya. Oke, see you guys. Bye bye. High five. Grup 3. Hello there. Saya akan bacain kartunya dulu sebelum saya mulai. Jadi kita ada Five of Wands, The Hermit, Temperance, Five of Pentacles, King of Swords, Five of Swords, wow, Eight of Pentacles, The Chariot, Balance Spirituality and Practicality, Loyal Heart, Boundary, sama Trust Your Path. Saya juga ada buat channel message ya guys, saya akan baca ketika selesai ini semua, jadi stay tune. Dan saya juga akan lihat background dulu ya, apa yang kalian udah alami atau mungkin sedang alami. Yang saya ngeliatnya gini, saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngeliatnya banyak dari kalian yang sedang bingung dengan mengambil keputusan. Karena saya melihatnya kalian banyak ditawarkan ini itu oleh orang-orang sekitar. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang memilih untuk mendiamkan diri dulu gitu ya. Dan ini bisa jadi dalam bentuk tawaran pekerjaan, pertemanan, atau apapun yang kalian hadapi situasinya sekarang. Dan saya ingin ngomong dulu di sini, kalau mohon pikirkan apa yang benar-benar sudah kalian inginkan. Oke, jadi mikirin apa yang benar-benar kalian udah inginin. Jangan hanya karena sesuatu tersebut belum tentu itu benar-benar apa yang kalian inginkan ke depannya. Kebanyakan dari kalian ya, ini yang saya ngeliatnya, terus memikirkan akan masa depan. Banyak kekhawatiran juga. Bisa tidak atau bisa iya, nanti begini, nanti sanggup nggak ya, nanti kalau nggak sanggup gimana ya. Jadi banyak yang kayak gitu. Saya ingin kalian menjalani dulu dan pilihlah, putuskan sesuatu atau hal tersebut sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk kedepannya, untuk masa depan kalian yang bermanfaat dan tentunya yang kayak berguna lah untuk kalian. Dan saya mau ngomong dulu kalau nggak mungkin semuanya ini akan kayak berjalan mulus saja kayak jalan tol gitu. Jadi jangan berpikir juga nanti kalau udah memilih yang ini semuanya itu akan baik-baik aja. Saya lihatnya ya nggak juga, karena semuanya itu pasti ada masalahnya masing-masing. Jadi tapi saya yakinin kalau semua masalah ini pasti ada solusinya dan pasti bisa teratasi kok sebenarnya. Terus saya juga ngelihatnya kalian juga udah melihat kayak saya ngelihatnya kayak kalian udah lebih berani sekarang untuk memulai hal yang baru. Bisa jadi ini setelah kalian memutuskan untuk melakukan atau menerjunkan diri kalian ke dalam hal ini, saya lihat ada rasa kelegaan, kayak plong gitu loh. Ya memang mungkin sudah kalian pendam gitu ya, sudah kalian pendam sangat-sangat lama, atau bagi kalian udah kayak ngerasa tertekan gitu, dan itu akhirnya bisa kayak udah terlepas dengan bebas. Dan mungkin orang sekitar ngomong kayak ngomong inilah, ngomong itulah tentang kalian, atau kesannya kayak mendiktat hidup kalian di sini, kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Tapi di bulan ini itu saya ngelihatnya banyak dari kalian yang udah bilang cukup ya, cukup.
biar saya yang memutuskan, karena saya tahu apa yang terbaik untuk diri saya sendiri. Itu yang saya lihat, dan itu wow sih. Dan percaya nggak percaya, karena keberanian kalian inilah yang membuat kalian jadi lebih kayak apa ya, glowing gitu, jadi lebih menarik dan lebih percaya diri. Dan akan seiring apa ya, akan sering saya ngeliatnya orang-orang kayak waktu ngobrol dengan kalian, atau waktu ketemu sama kalian, atau mungkin video call gitu ya, atau akhirnya kayak bisa bertemu kalian face to face gitu, dan mereka akan bilang kayak, kok kamu beda ya, kayak lebih lebih fresh, lebih seger gitu, kayak lebih semangat gitu. Dan ini saya ngeliatnya pasti nanti kerasa nanti bedanya. Mungkin kalian yang sebelumnya agak lesu, agak nggak semangat waktu bangun pagi nih ya, waktu bangun pagi tuh kayak bangun pagi hari ada males juga rasanya, dan sering berpikir sebenarnya buat apa sih saya kayak gini, apa sih arti hidup, kayak banyak-banyak deep thoughts, kayak deep questions, kayak pertanyaan yang dalam-dalam gitu. Saya melihatnya di bulan ini kalian bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas lagi, dan akhirnya kalian sadar bagi yang bertanya-tanya di dalam hati, apa sih tujuan hidup. Saya ingin ngomong mungkin sederhananya nih ya, ini pendapat saya pribadi ya. Tujuan hidup tuh intinya ya menikmati hidup. Mau sedih, mau seneng, mau suka, mau duka, mau asem, pahit, mau berjuang, berhasil, jatuh, bangun, semuanya dinikmati, di-enjoy. Buat diri kita bahagia. Itu. Karena nggak ada yang akan selalu mulus. Dan pasti apa ya, kayak di sini tuh pasti ada di mana kita kayak ngerasa bosan, jenuh, dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kayak arti hidup. Kenapa sih aku kayak gini, dan apa ya, kayak dan di saat itu mungkin saat ketika kita udah nanya soal kayak gitu, mungkin di saat inilah kita harus senyum aja, jalanin. Dan kalau emang kitanya mau nangis, mau mewek karena stres, ya silakan, apalagi kalau tertekan gitu ya. Tapi setelah itu ingatkan diri kita sendiri kalau hidup ya begini, akan selalu tertawa. Gak akan selalu tertawa. Dan mungkin karena gak sempurna, makanya hidup ini berarti. Saya mau ngomong sebelum panjang lebar ngomong soal hidup nih. Sorry ya agak berisik ya. Banyak yang ngebut nih soalnya. Saya bingung juga kenapa, padahal masih pagi. Kalian udah berjuang, kalian udah bekerja keras di bulan ini. Kalian bisa melihat apa ya, kayak kalian bisa lebih melihat hasil upaya kalian. Dan mohon hati-hati apabila memang ada orang yang mau mengajak kerja sama dengan kalian tanpa kalian kenal betul orang ini. Mungkin kalian taunya dia dari siapa gitu, walaupun orang-orang bilang dia baik. Saya hanya mau mengingatkan untuk hati-hati, jangan mudah termakan janjinya. Dan pesan saya, kenali betul orang-orang ini, baru bisa mutusin apakah kamu betul-betul mau bekerja sama dengan dia atau enggak. Saya juga mau mengingatkan kalau minum air, kalau bisa dihabisin ya, jangan ditinggal-tinggal mungkin. Jadi kalau memang udah ambil segelas nih misalnya, ya habisin, jangan dibuang-buang airnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa mengalami panas dalam atau masalah tenggorokan atau mulut seperti sariawan. Jadi intinya diperbanyak aja minumnya. Dan hey you guys, ada salam dari keluarga atau teman yang sudah lama kamu gak kenal atau jarang ngobrol gitu. Mereka kangen dengan kalian. Jadi apabila nanti kalian mendengar kabar dari mereka, mohon jangan sok-sok sibuk ya. Ini ngobrol aja dengan mereka, dan kesibukan kalian apapun itu bentuknya itu gak akan pernah habisnya. Tapi kehadiran orang ini mungkin besok-besok dia juga udah sibuk dengan dunianya. Ini mumpung bisa istilahnya, mumpung ada kesempatan bersilaturahmi lagi, jadi maka nikmati momen ini. Dan bagi kalian yang baru berteman dengan orang baru atau nantinya bisa ketemu, amin,
itu mohon dijaga hubungannya di bulan ini. Saya ngeliatnya sih bisa gitu. Mohon dijaga hubungan ini, kenali mereka tanpa menghakimi dulu, karena saya lihatnya hubungan kalian ini kalau memang istilahnya tuh kalau memang sama-sama mau berusaha, ini bisa bertahan lama. Oke. Dan sebelum saya tutup, saya akan ngebaca tentang personal message-nya saya buat. Sorry, tangan tulisnya agak kecil. Dibuka tangan, hati, dan pikirannya. Kalian berhak untuk menerima semua kebaikan yang udah kalian perbuat, dan kalian berhak untuk menerima semua hasil kerja keras kalian. Tersenyum di bulan ini dan tolong angkat kembali kepala kalian. Wow, itu kayaknya agak deep sih. Saya nggak tahu pasti apa yang kalian alami, tapi pesan itu untuk kalian. Jadi angkat kepala kalian lagi, oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita nongki lagi, nanti kita nongkrong lagi. Kamu yang nentuin tempatnya. Ya, asik di video ini. I'll see you guys. Hope you have a fantastic week and have a great day. See you. Bye-bye. High five. Grup 4. Well, hello there. Ini saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada 4 of Wands, 7 of Cups, Strength, 6 of Pentacles, 6 of Cups, 9 of Cups, the Fool, the Lovers. Terus ada Mirror, atau siapa yang membuat kalian terpancing. Terus kalian dituntun. Ada it's time to release negativity, sudah saatnya melepaskan segala yang negatif, sama mending, merajut kembali atau berhubungan kembali gitu ya. Saya kan ada buat channel message-nya, personal message untuk kalian. Saya akan baca di akhir pembacaan ini, jadi stay tune. Ini agak random ya guys, cuma saya akan bilang, saya akan sampein pesan sedikit aja. Beberapa dari kalian, untuk beberapa, oke, nggak semuanya. Beberapa dari kalian yang baru ditinggal pergi oleh kakek atau nenek kalian, beliau bilang kayak gini, ingat ya, ini cuma untuk beberapa dari kalian. Beliau bilang, saya baik-baik saja, mohon jangan menangisi saya setiap harinya. Dan semakin kamu tidak ikhlas, malah jadi tambah sulit saya perginya. Jadi mohon berdamai dengan kenyataan ini, dan saya yakinkan saya akan menjaga kamu dan keluarga dari sana. Oke, diterima dulu pesannya itu. Saya gak tahu, tiba-tiba aja. Oke, so I hope it resonates for you ya, yang kalian yang ngalamin itu. Oke, kita lanjut. Grup 4, selamat, kalian sudah menempuh sampai sejauh ini. Saya melihat kalian sudah berusaha keras, berjuang keras. Malah ada yang sampai gak bisa tidur karena terus bekerja atau berusaha, entah itu dalam mencari pekerjaan atau mencari uang, atau berusaha intinya untuk berjuang dalam kehidupan ini. Intinya itu, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Cuman kayaknya udah lumayan membaik ya. Tapi sebelum saya ngomong terlalu jauh, saya mau mengingatkan kembali untuk menjaga kerukunan keluarga. Dalam arti jangan terus-terusan sibuk sendiri sampai lupa dengan yang lain. Saya tahu mungkin memang benar adanya beberapa dari kalian yang merasa bosan karena terus bertemu dengan keluarga di rumah. Cuma nanti kalau nggak ketemu juga ya kan nanti kangen, nanti sayang gitu ya. Ini saya ngeliatnya ketika kamu masuk ke tempat kerja gitu, atau ke sekolah setelah sekian lama nggak bertemu, atau mungkin jarang bertemu lah dengan rekan-rekan dan teman-teman, kamu bakal disambut. Dan percayalah ketika saya bilang ini, kalau sosok kamu itu ngangenin loh bagi yang lain. Mungkin kamu pernah ada merasa kalau hasil kerjaan kamu atau
hasil yang kamu buat lah itu nggak dianggap atau mungkin nggak sering dilihat orang gitu, atau nilai tugas kamu kayak kecil mungkin. Ambil apa yang berhubungan dengan kalian berdasarkan situasi kalian masing-masing. Cuma saya melihatnya nggak juga sebenarnya. Ada alasannya kenapa sih yang lain tuh kayak bersikap gitu. Dan mereka merasa kadang kamu itu harus berusaha untuk mengasah bakatmu lebih dalam lagi. Karena kebanyakan dari kalian tuh beberapa kali tuh kayak merendahkan diri kalian. Dan kalian tuh kayak berpikir, saya nggak bisa lah. Nanti aja deh, tunggu mampu gitu loh. Jadi alasan mereka memberikan kamu nilai atau feedback yang biasa-biasa itu karena mereka berharap supaya kamu bisa mendorong diri kamu tuh lebih jauh lagi. Dan jangan terlalu menjadi pesimis di sini. Banyak loh orang di sekitar kamu yang saya ngeliatnya cukup iri dengan kalian. Mungkin karena kalian lebih diperhatiin oleh atasan atau dosen atau siapapun itu, tanpa kalian tuh harus mencari perhatian. Jadi istilahnya kalian gak perlu ngakuin banyak, tapi kalian udah diperhatiin orang. Jadi beberapa di sekeliling kamu tuh kayak gimana gitu sama kamu. Jadi saya mohon untuk bisa lebih berhati-hati ketika kamu bercerita, ketika kamu ngomong sesuatu, ketika kamu nyampein sesuatu. Terutama untuk di bulan-bulan ini, saya takut nanti malah ini bisa menjadi senjata makan tuan. Dan mohon hati-hati untuk jangan terlalu banyak memberitahukan rahasia kamu, karena hubungan kamu dengan yang lain ini agak beresiko terkena masalah, baik itu dengan sahabat kamu bahkan. Jadi mohon hati-hati ya. Lebih baik untuk menjauhi konflik kalau saya ngeliatnya gitu. Dimanapun, di sini, di sana, dan jangan terlalu ikut campur masalah orang karena saya takut nanti malah kamu sendiri yang kena getahnya. Jadi mohon berhati-hati saja untuk rezeki. Saya berharap semoga kamu jangan menyerah semudah itu. Berusaha dulu, berjuang dulu, dan jujur, walau kondisi seperti sekarang, tapi pasti akan kembali kayak stabil lagi seperti dulu. Kamu berjuang sebisa kamu, dan selebihnya ya berdoa saja. Apabila memang ada klien atau konsumen yang meminta barang dengan jumlah yang banyak atau meminta promo atau diskon di sini di sana, saya ingin kamu kayak mencoba berpikir lebih jauh dulu, apakah ini membantu usaha kamu atau tidak. Apabila memang iya ya silakan aja. Tapi apapun pilihannya, saya lihat rezeki keuangan itu bisa lebih lancar di bulan ini, dan kemungkinan bisa jadi akan ada hadiah. Hadiah mendadak nih dari seseorang, itu yang saya ngeliatnya nih. Dan hadiah ini bisa dalam bentuk apapun, mungkin uang, makanan, atau cuma sapaan, say hello. Jadi coba diaplikasikan aja dengan situasi kamu. Tapi ya saya lihatnya kamu akan senang menerima hadiah ini. Jadi mohon dihargai dan jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Terus saya mau nyampein sedikit tentang kesehatan. Mungkin saya ngarepnya kalian bisa dikontrol aja makanan yang kamu konsumsi, dan mohon untuk diseimbangkan. Apabila memang istilahnya tuh udah terlalu banyak makan gorengan gitu ya, besok coba lebih banyak makan sayur dan buah. Itu aja sih sebenarnya, simple. Dan ini nggak tahu kenapa saya berapa kali udah kayak ngomong, kamu mohon jangan nyerah dulu sebelum mencoba. Dan tolong ingetin diri kalian untuk menikmati masa-masa sekarang. Saya ulangin ya, ingetin diri kamu sendiri untuk nikmati masa-masa sekarang. Karena saya lihat kemungkinannya kamu akan berpikir atau mungkin terpikir akan masa lalu, atau banyak kata-kata seperti coba saya begini, coba saya begitu. Jadi
Coba cukup pelajari saja yang sudah terjadi dan hadir betul-betul. Hadir sekarang ini. Dan jujur saja, kita semua work in progress. Saya juga begitu. Jadi gak ada salahnya untuk mengalami yang namanya jatuh bangun dari semua pengalaman kita. Dan saya yakin karena pengalaman, makanya kamu bisa menjadi sosok yang memiliki karakter seperti sekarang ini. Jadi yang lalu itu cukup dilihat dan tetap fokus ke depan. Oke, sadari dan ingetin diri kamu kalau nggak ada yang bisa kamu ubah lagi dari masa lalu itu. Nggak ada, nggak bisa, kan udah terjadi. Kita nggak bisa muter balik waktu kayak Doraemon gitu, tapi yang kita bisa ngelakuin itu kayak kita ciptain mau bagaimana masa depan kamu. Ya sekarang ini kita bisa ngelakuin itu. Terus ada salam lagi. Oh my god, banyak banget salamnya. Ada salam juga dari sahabat atau orang terdekat kamu yang entah kenapa saya lihatnya orang terdekat yang kamu mungkin selama ini kamu hindari. Mereka rindu untuk hadir di samping kamu. Oke, saya akan bahas lebih banyak tentang ini nanti di next readingnya, so stay tune. Sebelum saya pamit, saya akan ngomong tentang message-nya ya guys ya. Jadi ini personal message untuk kalian. Anggap bulan ini sebagai angka 0, dimana kamu memulai segala sesuatunya dengan kanvas putih lagi. Masa lalu kamu sudah di belakang. Semakin ditoleh ke belakang, nanti semakin sakit hati kamu. Rajut masa depan kamu sebaik-baiknya di detik ini, di sekarang ini, karena selalu ada kesempatan yang baru bagi kita di hari ini. Oke, saya tutup dengan kata-kata itu aja. Kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Oke, I'll see you guys. Have a fantastic day. Bye bye. High five.